Bagaimana tanggapan kita mengenai penistaan agama yang sekarang lagi rame? Semua muslim kalau agamanya dinistakan wajib marah lah. Kesal nggak ridho. Kalau ternyata ada muslim yang agamanya dinista, dia nggak marah, biasa aja, hatinya nggak panas. Ini pertanyakan keimanannya ini. Kok aneh, agamanya dihina, dia tenang-tenang aja, nggak marah, wala syai'. Cuma bagaimana mensikapinya ini yang harus kita lihat. Kewajiban kita lihat dan tanya kepada fatwa para ulama, bagaimana caranya yang paling maslahat. Apakah dengan cara demo itu maslahatnya lebih besar? Kalau saya pribadi tidak setuju. Kenapa? Karena pertama fatwa ulama besar semua mengatakan demo tidak boleh. Yang kedua pengalaman pun juga dari zaman ke zaman yang namanya demo nggak ada manfaatnya. Yang ada timbul keributan, yang ada timbul macam-macam lah Pak. Nggak. Sekarang udah jalur hukum aja deh. Kalau jalur hukum nggak berhasil ya udah mereka yang dosa, selesai. Yang terpenting sekarang kita itu Pak, mendakwahi manusia, mendidik kaum muslimin. Saya pernah ngisi kajian di Tanah Kusir, ada pertanyaan, Ustadz, Jakarta kan mayoritas muslim, kenapa gubernurnya non muslim? Saya jawab, itu menunjukkan muslimnya itu yang nggak paham. Kalaulah kaum muslimin di Jakarta yang mayoritas paham, nggak kepilih itu. Tapi karena itu menunjukkan mayoritas yang muslimnya tidak paham, akhirnya memilih non muslim, ya kan? Imam At-Turtusi berkata, apa kata Imam Turtusi? Lam azal asma, aku senantiasa mendengar perkataan orang-orang. A'malukum ummalukum. Perbuatan kalian itu menentukan siapa pemimpin kalian. Fakama takununa yuwalla alaikum. Sebagaimana kalian berada di suatu keadaan, itulah keadaan pemimpin kalian. Hatta wajatu misdaqahu fi qawli ta'ala. Sampai aku dapatkan ayat yang membenarkan ucapan itu. Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan untuk orang zalim wali dari kalangan orang zalim juga, disebabkan perbuatan dosa-dosa mereka. Di situ Allah mengatakan orang zalim akan dipimpin orang zalim juga. Berarti permasalahannya rakyatnya zalim, berarti Pak. Makanya Allah kasih pemimpin yang sama. Maka dari itulah yang berarti yang harus kita benahi ini rakyatnya nih. Muslimnya yang harus kita benahi Pak. Pahamkan mereka tentang din, tentang agama. Ya. Cuma masalahnya kan Pak, banyak dai, banyak kita itu menganggap kayaknya solusi ini nggak tepat deh. Kayaknya harus dengan kekerasan, harus dengan kekuatan. Seakan-akan itu sebuah solusi yang pasti berhasil. Belum tentu juga Pak. Yakin dengan cara seperti itu berhasil? Di belakang sana ada Amerika, ada Cina, ada negara-negara besar dengan kekuatan dana yang sangat besar. Iya. Kemudian kita bikin kerusuhan, gagal. Dihabisin ke muslimin, habis. Siapa yang salah? Ke muslimin juga. Hati-hati Pak. Dalam memperjuangkan Islam tuh tolong jangan pakai perasaan. Tolong jangan pakai emosi. Kita boleh marah tapi hati kita masih tetap tenang. Kita berpikir melihat kepada yang lebih maslahat. Nah ini yang sekarang itu yang harus kita galakan tuh talimnya harusnya. Para ulama yang semua turun talim. Muslimnya itu betul-betul dididik dengan pendidikan yang benar tentang Islam. Difahamkan. Lihat. Saya mau tanya, di perang apa kaum muslimin kalah? Di perang Uhud. Kenapa kaum muslimin kalah? Tidak mau mengikuti perintah Rasul. Pasukan pemanah doang padahal. Kata Rasulullah jangan turun. Menang atau kalah. Saya turun. Di perang Hunain, kenapa kaum muslimin kalah? Di putaran pertama. Karena merasa bangga dengan jumlah yang banyak.
Inilah rupanya Pak, kenapa Allah mengabadikan dua perang ini dalam Al-Quran. Tujuannya untuk jadikan pelajaran bahwa kekalahan kaum muslimin itu karena kaum muslimin sendiri. Betul. Di perang Uhud, ya, di perang Hunain kaum muslimin jumlahnya 3 kali lipat besarnya Pak daripada pasukan musuh Pak, tapi kalah di putaran pertama. Kenapa? Allah menyebutkan sebabnya, iz a'jabatkum kasratukum, waktu itu kalian ujub dengan jumlah kalian yang banyak. Sekarang di negeri kita kesyirikan merajalela Pak. Syirik merajalela, kebid'ahan merajalela, kemaksiatan luar biasa. Bagaimana Allah akan bela Pak? Kita sekarang semangat, ayo kita bela agama kita, sementara kita masih berbuat maksiat, sementara kita masih berbuat syirik, sementara kita masih meninggalkan banyak sunnah Rasul, melalaikan perintah-perintah Allah. Ajib. Janji Allah untuk memberikan khilafah kepada siapa? Coba dengarkan firman Allah itu dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah berjanji untuk orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Itu janjinya buat siapa? Beriman dan beramal soleh. Apa janjinya? Allah akan berikan kekhilafahan kepada mereka di muka bumi. Dan Allah akan kokohkan agama mereka di atas bumi ini. Dan Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Kapan? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Di saat mereka hanya beribadah kepadaku saja dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga. Itu syaratnya dipenuhi dulu tuh. Di saat kaum muslimin telah beribadah hanya kepada Allah, sementara sekarang lihat kesyirikan, Pak. Ya. Di mana itu? Pelabuhan Ratu itu yang bikin sajen buat Nyi Roro Kidul. Belum lagi perdukunan, mistik-mistik dan yang lainnya. Belum lagi orang yang meninggalkan sholatnya banyak banget. Coba Pak, ya, kita ngikutin manhaj para nabi dan rasul, membenahi dulu deh. Memang ini Pak, jalan yang terjal sekali. Banyak orang gak sabaran dengan jalannya nabi dan rasul. Kenapa? Karena kita tergesa-gesa ingin melihat hasilnya. Sementara Allah berfirman kepada Rasulullah apa? Fa imma nuriyannaka ba'dal ladzina na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina yurja'un. Boleh jadi hai Muhammad, kami akan perlihatkan sebagian janji kami kepada engkau dalam keadaan engkau masih hidup, atau kami wafatkan dulu engkau, lalu kami realisasikan janji kami setelah itu. Itu dalam surat Ghafir ayat 77. Iya. Lihat Allah saja begitu kepada Rasulullah. Kita itu nggak bakalan ditanya oleh Allah tentang hasil usaha kita. Yang akan ditanya oleh Allah sudah sesuai dengan manhaj Nabi dan Rasul itu dulu. Apa yang sudah kita persembahkan buat umat untuk memperbaiki akidah ini, tasfiyah dan tarbiyah. Tapi inilah Pak, manhaj yang seperti ini banyak nggak disukai orang, banyak nggak disukai oleh aktivis. Karena mereka nganggap, itu lambat sekali, terjal sekali. Ya, yang kita, adapun kita insya Allah kita terus mengikuti manhaj para nabi dan rasul ini insya Allah. Sampai Allah memberikan kemenangan atau kita mati syahid. Ya, Allah berikan kepada kita kemuliaan di dunia ini. Allahu a'lam.